dan katakan cinta. Oke. Itu yang dibutuhkan kita. Oke, buat kalian ya. Dengarkan kata-kata
yang terbaik. Siap semua? Oke, kita tarik nafas dulu ya. Tarik nafas dulu biar segar dan kita tetap memuji Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, aku percaya itu semua mendatangkan kebaikan. Oke adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau terus belajar dan belajar, kita percaya Tuhan memberkati kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkatilah kami semua. Biarlah firman yang kami dengar hari ini menguatkan kami untuk selalu setia menjadi anak-anak-Mu. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Kami ada menjadi berkat. Oke, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Adik-adik sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita mau baca Alkitab. Boleh diambil Alkitabnya, boleh ya? Kita mau baca Alkitab kita hari ini yang menjadi renungan kita, yang menjadi bahan pelajaran kita pada Jumat ceria, Jumat sukacita hari ini. Dari Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai ke 17. Yohanes 2 ayat 13 sampai ke 17. Boleh semuanya dibuka? Suruh dibantu sama mamanya ya.
Oke, Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat penjualan." Mereka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita mau berkenalan dulu dengan dua orang teman kita yang akan membawa kita pada sebuah cerita. Oke, mau kenalan dengan teman-teman kita? Oke, siap-siap ya. Ada dua orang loh teman kita yang hadir hari ini, yang menemani kita, yang ketika kita belajar firman Tuhan. Siap? Kita hitung dulu mundur dari 3. 3, 2, 1. Jreng, 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 jreng. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Mana suaranya? Sebelum kami memulai cerita firman Tuhan hari ini, kami mau memperkenalkan diri kami. Mau teman-teman? Oke. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Tita. Tita yang artinya cinta Tuhan ada di hati. Hore! Di samping saya ada juga teman saya. Mari kita dengarkan perkenalan dari teman yang di sebelah saya. Nama saya Roni, yang artinya doa setiap hari. Hore! Mari teman-teman, kita akan menyaksikan klip video sebentar ini. Kita saksikan bersama-sama. Yuk. Bait suci di Yerusalem sebagai tempat ibadah kini berubah menjadi tempat berdagang. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Kamu jadikan sarang penyamun. Hentikan dia! Hentikan dia! Panggil penjaga! Panggil penjaga! Tantangan makin menghebat karena makin banyak orang yang menyatakan Yesus sebagai Raja. Hai Tita, kenapa kamu menangis Tita? Kamu tahu nggak, Doni? Kamu lihat nggak
emang kenapa ya? Dia Yesus marah? Yesus marah karena dijadikan rumah Tuhan itu tempat berjualan dan sampah ada di mana-mana, Doni. Yesus itu marah bukan karena dia tidak sayang kepada kita, tapi dia marah karena dijadikan rumah Tuhan itu sebagai rumah tempat berjualan, kotor di mana-mana, sampah berserakan di mana-mana. Itu yang membuat Yesus itu marah kepada orang-orang yang berjualan, Doni. Hei Dita, udah diam kamu. Nggak apa-apa, biar aja kotor. Kenapa kamu sewot amat sih Dita? Doni, tidak boleh begitu, Doni. Allah itu mau supaya kita menghormati rumah Allah, gereja. Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh coret-coret dinding. Itu yang harus kita lakukan. Benar nggak, teman-teman? Benar. Nah, kita harus menjaga kebersihan mulai dari rumah. Itu artinya kita menghormati rumah Tuhan. Jadi sekarang, kalau kita masih di rumah, kita menjaga kebersihan rumah kita. Kita jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah, tempat kita berdoa, tempat kita beristirahat. Kita jaga kebersihan itu, Doni, dari diri kita sendiri. Betul tak, teman-teman? Setuju. Nah, Doni, itu yang Tuhan mau dari kita. Jaga kebersihan diri kita, jaga kebersihan rumah kita. Jangan lupa jaga dan hormati rumah Tuhan, Doni. Ah, Dita malas ah. Aku kalau mandi pun malas. Cuci tangan malas Doni. Doni ini malas semua Dita. Kamu aja ya. Aduh, Doni, tak boleh begitu, Doni. Saya mau tanya teman-teman di rumah dulu. Mau nggak seperti Doni? Malas cuci tangan, malas bersih-bersih. Bisa nggak menjaga rumah Tuhan? Enggak. Oh, saya juga setuju dengan teman-teman di rumah. Nah, saya juga mau tanya, kita mau tanya teman-teman. Ada yang rindu pergi ke gereja? Ada. Oh, sama seperti Tita dong. Tita juga sudah rindu pergi ke gereja. Sabar ya anak-anak Tuhan, adik-adik yang di rumah. Kita beribadah di rumah dulu. Kita ber-PA di rumah dulu. Kita memuji Tuhan dari rumah dulu ya teman-teman. Ya. Jangan suka seperti Doni, bermain-main sembarangan, keluar rumah, keluyuran, makan tidak sehat, tidak jaga kebersihan. Teman-teman, sekarang jangan keluar dulu ya. Nah, kita harus mengikutkan anjuran dari pemerintah kita. Berdiam diri di rumah, jaga diri di rumah, jaga kesehatan, jangan bermain di luar, sekolah dari rumah. Oke, teman-teman? Oke. Bukan begitu Tita. Aku kalau nggak sekolah, aku main layangan, main sepak bola sama teman-teman. Enak loh. Kamu ikut nggak Tita? Oh, Doni, kamu memang nggak mau mendengarkan aturan. Kamu hidup sembarangan. Coba kita tanya teman-teman. Teman-teman, saya mau ikut Doni
Rajin bersih-bersih. Jaga kebersihan diri dan rumah kita. Mengerti? Kalau mandi yang bersih ya teman, jangan lupa pakai sabun. Iya. Dan kalau belajarnya dari rumah saja ya teman-teman. Jangan seperti Doni, belajar sambil bermain bola. Iya. Dan teman-teman juga, sekarang kita disuruh beribadah dari rumah. Kita harus beribadah bagaimana seharusnya kita pergi ke gereja. Mandi yang bersih, pakai baju yang bersih, wangi, dan juga tetap bawa Alkitabnya. Oke teman-teman? Oke. Begitu dia ya Doni. Teman-teman di rumah sepakat kita akan berdiam diri di rumah mengikuti segala aturan yang ada. Oke Doni, setuju Doni? Setuju ah. Sekarang setuju tidak. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap setia bersama-sama dengan kami mengikuti segala aturan yang ada supaya Tuhan kita, Yesus Kristus, senang melihat kita. Haleluya, sampai berjumpa lagi. Shalom adik-adik semua. Shalom. Kami ada menjadi berkat. Ya, kita tadi udah dengar ya cerita boneka kita hari ini yang menceritakan tentang menghormati rumah Allah. Nanti tiba saatnya kita kembali lagi beribadah di gereja. Semuanya mau datang ke gereja ya? Oke, sudah ikut ke gereja ya? Iya. Nanti kita ibadah di gereja, tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh coret-coret di tandanya kita menghormati rumah Allah. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita berdiam diri di rumah. Sudah 3 minggu kita tidak ke gereja beribadah, tapi beribadah di rumah kita. Adik-adik semuanya mau beribadah di rumah? Mau. Oh, hari Minggu ini kita kebaktian di rumah. Tetap seperti biasa ya, mandi yang bersih, baru pakai baju yang rapi, baju ke gereja seperti biasa, bawa Alkitabnya, tidak boleh malas-malasan. Kalau kita menghormati rumah Allah, ketika kita beribadah, kita harus hormat kepada Allah. Tidak boleh ngantuk-ngantuk, ya. Tidak boleh malas-malas kalau kebaktian. Kalau main game dia bisa matanya. Tapi kalau sudah kebaktian, sudah ngantuk-ngantuk dia. Tidak boleh seperti itu ya. Tetap mau menyembah Tuhan. Jadi adik-adik, kita bertemu pada Jumat yang akan datang. Kita kembali lagi belajar firman Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semua siap? Sampai ketemu lagi. Kita mau angkat pujian kita dulu. Boleh semua bangkit berdiri, boleh ya? Ayo adik-adik semua yang di rumah bangkit berdiri. Sini. Ayo biar. Biar sini, cepat biar. Oke, kita mau bernyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan, bikin gerakannya ya.
belajar firman Tuhan. Ajari kami untuk menghormati rumah-Mu Tuhan. Kami akan selalu menjaga kebersihan di gereja kami, di rumah kami, dan juga kami mau beribadah dengan tekun di rumah kami. Kami percaya Bapa memberkati. Berkati semua anak-anak Tuhan, berikan kesehatan, berkati mereka Bapa, berikan hikmat kepintaran, belajar juga dengan serius dan tekun masa depan yang indah Allah sediakan. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami, berkati orang tua kami, berikan kesehatan, berikan rezeki. Kami juga berdoa buat guru sekolah minggu kami, berkati mereka Bapa, berikan juga tetap kesehatan, tetap melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kami percaya Bapa, wabah virus corona juga akan cepat berlalu Tuhan. Kami sudah rindu datang ke gereja menyembah Tuhan. Berkati kami Bapa, dengarlah doa kami, karena kami datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajari kami berdoa. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa